matamu. Oh, baru cakap ternyata pada mar'ahu mustaqirran, saat ketika nampak ada di hadapan beliau. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi itu bukan satu perkara yang pelik. Mereka tak percaya tak ada masalah, tapi benda itu berlaku. Suatu anugerah dan pemberian daripada Allah kepada beliau. Selesai tawaf, sa'i, cukur, tahallul, nak patah balik ke Mesir kah, atau nak duduk di Mekah kah sampai musim haji. Jadi senang ya, tak perlu pakai tabung haji ya Mas. Kalau kita boleh macam tu senang kita pergi ada di mana-mana. Jadi kata murid-murid tadi itu nak patah balik ke Tuan Guru ke Mesir. Seperti tadi lagi jalan-jalan dalam 27 langkah ternyata sudah ada di Khurafah, sudah ada di Mesir. Itu siapa? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini mendapatkan gelaran dan julukan sebagai Ibnul Kutub. Karena dengan beliau dilahirkan di tengah-tengah kitab. Mak beliau ketika masuk ke dalam satu perpustakaan, terus pada masa itu tak bagaimana tiba waktu untuk menaran beliau dan terlahir di dalam tengah-tengah kitab, sehingga diberi julukan sebagai Ibnul Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, hadis yang kita riwayatkan di sini pertanyaan tentang hakikat ikhlas itu apa dan bagaimana agar kita boleh ikhlas. Apa definisi ikhlas dan bagaimana hakikatnya? Jadi kata Imam Suyuti, aku pernah bertanya kepada Aisyah binti Jarillahi bin Salih Al-Tabari anhu, guru Imam Suyuti perempuan. Imam Ibnu Asakir salah seorang daripada ulama besar yang menghafal ratusan ribu buah hadis, di antara daripada ulama yang ramai guru. Kalau tidak salah yang pernah saya baca jumlah bilangan guru tidak kurang daripada dalam 3.000 orang. Daripada 3.000 orang guru tadi itu terdapat tidak kurang daripada 80 orang itu daripada perempuan. Dulu perempuan-perempuan zaman dahulu juga ada yang menjadi rawi-rawi hadis, bahkan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan secara tasalsul. Di antaranya Sayyidah Aisyah. Faqala sa'atu Ibrahim ibn Muhammad, faqala sa'atu Abul Abbas Al-Hajjar, faqala sa'atu Ja'far ibn Ali Al-Hamadani anhu, faqala sa'atu Abul Qasim ibn Bashkawar anhu, faqala sa'atu Qadi Abu Bakar, faqala sa'atu Ismail ibn Muhammad Al-Asbihani, faqala sa'atu Abu Ahmad ibn Ali ibn Khalaf anhu, faqala sa'atu Abdurrahman As-Sami anhu, faqala sa'atu Ali bin Sa'id, qala wa Ahmad bin Muhammad Zakaria anhu, faqala sa'alna Ali ibn Ibrahim Asy-Syaqiqi anhu. Terus bersambung sampai kepada Ahmad bin Atha Al-Hujaimi anhu, faqala sa'altu Abdul Wahid ibn Zaid anhu. Abdul Wahid ibn Zaid yang mempunyai cerita, pernah saya ceritakan cerita yang cantik sekali. Al-Imam Abdul Wahid ibn Zaid ini diantara daripada ulama besar yang walaupun pada akhir hayat beliau atau pada beberapa waktu terakhir daripada hayat beliau ditimpa stroke total. Jadi kalau dengan bahasa kita lumpuh. Jadi stroke total, sudah tidak boleh bergerak, masyhur. Tapi yang peliknya dengan beliau hanya ada satu permintaan saja, tak minta disembuhkan, tak sebagai suatu cobaan dan ujian daripada Allah. Tiap suatu benda yang menimpa, pas yang menimpa diri pribadi seseorang itu akan menjadi rahmat dan maghfirah, dan juga akan menjadi keampunan dosa, itu juga akan mendapatkan Allah balas untuk dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi yang walaupun dalam keadaan lumpuh semacam itu, hanya saja suatu hal yang agak pelik dengan beliau atas permohonan beliau, doa beliau kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan leluasa dan kekuatan kepadaku pada saat adzan 5 waktu berkumandang untuk aku melaksanakan sembahyang secara sempurna. Stroke, masyhur, tak bergerak, baring, terbaring. Tapi begitu adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah
anggota bergerak dengan wudhunya, dengan pakaiannya ke masjid, sembahyang, qabliyah ba'diyah dengan sembahyang waktunya. Setelah selesai habis salat tadi itu dilaksanakan, kembali tumpuk. Nanti masuk asar begitu lagi, maghrib begitu lagi, begitulah sepanjang waktu telah sampai beliau meninggal dunia. Itu siapa? Syekh Abdul Wahid. Ada dalam silsilah sama kita salah ulama besar. Yaqulu rahimahullah ta'ala sa'atul Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri ini adalah salah seorang daripada ulama Basrah. Jadi untuk mengenal beliau, yang walaupun kepada orang yang tidak pernah dijumpa, kepada orang yang tidak pernah ketemu. Jadi pada saat ada salah seorang daripada warga datang bertanya di mana Imam Hasan Basri dan siapa dan macam mana ceritanya dan juga macam mana orangnya. Jadi senang saja orang bagi jawaban. Tuan Haji pergi ke masjid. Kalau Tuan Haji ternampak di masjid ada dengan seseorang yang beda daripada orang lain, khasyahnya, ibadahnya, muraqabahnya, takwanya, zikirnya yang beda daripada orang banyak, itulah dia Imam Hasan Basri. Kalau kita apa yang disebut dengan sembahyang kita sama aja, dengan zikir kita sama-sama mengantuk, dengan belajar sama-sama malas. Ini memang beda dan lain daripada yang lain. Siapa beliau? Imam Hasan Basri rahimahullah. Faqala satu khalifah bin al-Yaman, Huzaifah bin al-Yaman, sahibu siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi. Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri menanyakan kepada Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anil ikhlasi ma'hu. Faqala sa'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil ikhlasi ma'hu. Faqala sa'atu Jibril anil ikhlasi ma'hu. Faqala sa'atu Rabbal Izzati jalla jalaluhu. Jadi Sayyidina Hasan Basri bertanya kepada Sayyidina Huzaifah. Sayyidina Huzaifah bertanya kepada baginda Nabi tentang hakikat ikhlas. Nabi kita tanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril menanyakannya kepada Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu, menanyakannya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tuhu qalban man ahbabtu min ibadi. Al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tuhu qalban man ahbabtu min ibadi. Jadi hadis ini diriwayatkan secara tasalsul yang dengan tuan-tuan menanyakan kepada saya tentang ikhlas. Jadi gimana kita wakilkan saja kepada Ustaz Muhammad untuk menanyakannya tetes anil ikhlas seujibu niyabatan anhum khair. Tamam? Tasani anil ikhlas. Al-ikhlas sirrun min asrarillah awda'ahu Allahu qalban man ahabba min ibadi. Sekali lagi tak min hadis musalsal bil ikhlas. Jadi tanya secara serentak sajalah, Syekh, apa itu hakikat ikhlas? Jadi nanti akan saya jawab. Ikhlas itu adalah suatu rahasia daripada rahasia Allah. Allah campakkan, Allah masukkan ke dalam hati orang-orang yang Allah cintai. Kalau kita nak belajar tentang hakikat ikhlas, ikhlas itu tidak dapat dikunyah, tidak dapat digigit, tidak dapat kita peroleh, tidak dapat kita dapatkan, sebab dia adalah merupakan suatu rahasia Allah yang Allah campakkan, yang Allah bagikan dan Allah masukkan ke dalam kalbu hati orang-orang yang Allah cintai. Oke? Jadi tanyakan tentang ikhlas, nanti baru saya jawab, sebab misalnya semacam itu. Kami pun juga tanya kepada Syekh Yasin, apa itu hakikat ikhlas? Terus beliau jawab kami dengan hadis yang kita riwayatkan tadi. Bismillah. Al-ikhlasu sirrun min asrarillah awda'ahu Allahu qalban man ahabba min ibadihi. Ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasia-rahasia Allah.
Allah campakkan dan Allah masukkan ke dalam hati orang-orang yang Allah cintai. Yang mudah-mudahan kita tergolong dan termasuk daripada golongan ahli ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Musalsal berikutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-musalsal bisu'al anisin, muka surat 75 yang Arab. 75 al-musalsal bisu'al anisin, artinya musalsal tentang menanyakan umur. Kalau orang tanya umur itu sebenarnya tak terlalu tahu. Saya umur udah berapa, Syekh? Jadi kita pun sering masalah, nak jawab, tak jawab. Kalau kita katakan anak yang di Fauq Khamsin, kata dia tak akhir, tak kebet, tak tua. Kalau kita katakan saya baru dalam 30, wih muda lagi, guru kita muda lagi. Jadi masih seumur jagung, kurang pengalaman, kurang asam, kurang garam, apa dengan bahasanya. Jadi kesimpulannya, komen daripada orang itu jarang-jarang menyeronokkan. Jadi ini ceritanya seperti apa? Pada saat murid tanya tuh guru dia, sudah berapa umur tuh guru? Berapa umur tuh guru? Kata tuh guru, pikirkan dan tanyakan benda-benda yang lebih penting. Aqbil ala sya'nik. Urus benda yang penting. Bukan tanya umur. Umur tuh bukan, ya dia cuma nabung. Tahu tak tahu, kita akan mati sesuai dengan peruntukan umur yang Allah bagikan kepada kita. Ketika cuma pun kadang-kadang mungkin karena ada satu yang kita kagumi, jadi kita nak tahu itu pada usia berapa. Yang kalau seandainya sudah dewasa, sudah tua, jadi kita tidak terlalu kagum lagi, kena ya, patutlah, bahasanya patutlah, karena memang dah tua dah, kan seperti itu. Atau seandainya dengan jawaban yang sebaliknya, ternyata masih muda lagi dianggap ya tawar, kurang pengalaman, kurang ilmu dan lain sebagainya. Apa kita riwayatkan juga di musalsal bisu'al anisin. Musalsal tentang menanyakan mengenai umur. Nanti tanya saya sudah berapa umurnya? Tapi saya pun kadang-kadang saya beritahu juga, sebabnya tak beritahu. Dan kalau tak beritahu atau kita jawab dengan hadis musalsal bisu'al anisin, takut kalau orang terasa hati pula. Tapi kalau dah paham permasalahannya, jadi saya katakan aqbil ala sya'nik. Bagi tumpan untuk urusanmu. Tak payah tanya tentang umurku berapa. Jadi kalau seandainya umurku panjang, aku tidak akan mengambil sebagian daripada umurmu. Dan juga kalau seandainya umur abang lebih panjang daripada umurku pun juga, abang tidak mengambil sebagian daripada umurku. Yaqulul faqih lillahi tabaraka wa ta'ala. Sa'alna, kami bertanya kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Badani An-Sineh, tuh guru sudah berapa umur sampean? Jadi kata beliau, aqbil ala sya'nik. Aqbil itu artinya aqbil daripada iqbal. Menghadaplah kamu, pikirkanlah tentang urusanmu. Sya'nik itu urusan kamu. Tapi yang tanya umur orang itu berapa? Faqala sa'atu Syekh Umar Hamdan An-Sinihi. Aku bertanya kepada Syekh Umar Hamdan tentang usia beliau. Kata beliau pun juga aqbil ala sya'nik. Bagi tumpuan kepada urusanmu itu maknanya. Bagi tumpuan terhadap urusanmu. Tak payah kamu tanya tentang umur aku sudah berapa. Wa huwa al-Syekh Ali bin Zahir Al-Witri an Abdul Ghani ibn Abi Sa'id Ad-Dihlawi an Abid As-Sibli an Sayyid Ad-Razzaq Al-Bakari sahib Al-Qati, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Syekh Al-Hafidh As-Silati qala sa'altu Abul Fatah ibni Dabban An-Sini faqala aqbil ala sya'nik. Bersambung sampai kepada penghujung sanad, penghujung di bawah. Qala fa inni sa'altu ba'da ashabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala An-Sini. Jadi kata sebagian daripada murid-murid Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang usia beliau. Jadi kata Imam Syafi'i, bagi tumpan untuk urusanmu, aqbil ala sya'nik. Fa inni sa'atu Syafi'i an sinihi faqala aqbil ala sya'nik. Fa inni sa'atu Malikan, kata Imam Syafi'i,